Shalom sahabat YKB, senang dapat berjumpa dengan saudara di dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Galilea Dinar Astapradika yang melayani di GKI Sangkrah Solo. Renungan kita hari ini, Jumat tanggal 31 Juli 2026, berjudul Jangan Takut atau Bimbang, yang ditulis oleh Pendeta S.I. Asian yang didasarkan pada Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu, mari bersama kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus baru bagi setiap kami. Sungguh kami menyadari tanpa kasih Tuhan hidup kami menjadi tanpa arah. Untuk itu kami saat ini mau mengarahkan hati kepada kebenaran sabda Tuhan. Dan kiranya melalui sabda yang akan kami baca dan kami dengarkan ini, sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami untuk menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sungguh siap untuk mendengarkan sabda dari Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini terambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10a yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sarah duduk sendirian di sofa sambil menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Ia merasa sangat kesepian. Suaminya sedang dalam perjalanan dinas panjang dan berita kurang menyenangkan dari kantornya baru saja diterima. Beban pikiran semakin berat. Muncul sebuah keraguan yang memulai mengkikis keyakinannya. Apakah ia mampu untuk melewati semua ini? Sarah memejamkan mata, mengingat kembali janji-janji penyertaan Allah yang selalu ia dengar. Melalui Nabi Yesaya, Allah hendak menyampaikan penghiburan dan janji pemulihan. Penyertaan Allah itu tidak berkesudahan. Maka saudara, tidak ada alasan untuk takut karena Allah ada bersama dengan umatnya. Allah menegaskan relasi yang amat akrab dengan penegasan sebagai Allahmu. Umat diajak untuk tidak bimbang tetapi terus berjalan bersamanya. Maka peneguhan, pertolongan, dan genggaman tangan adalah tindakan-tindakan aktif Allah yang menunjukkan keseriusannya dalam memulihkan kehidupan umat. Sewaktu menghadapi kesendirian atau krisis kehidupan, ingatlah bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Penyertaan dan tindakan kasih-Nya selalu nyata. Ketika iman terasa goyah, tetapi ingatlah bahwa Allah sungguh berkomitmen menjadi Allah yang akrab dan dekat. Ketika kecemasan itu muncul, ingatlah bahwa di dalam Kristus kita sudah direngkuh oleh anugerah yang begitu ajaib. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita supaya tidak cepat menyimpulkan keadaan dan tetap berpengharap kepada Tuhan. Kiranya firman ini sungguh meneguhkan setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita akhiri permenungan ini di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kami menyadari acap kali kami dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan ketika kami melihat ada banyak hal di dalam kehidupan kami berjalan tidak seperti yang kami harapkan, atau mungkin tidak dapat kami kendalikan. Namun firman-Mu sungguh menguatkan kami. Engkau adalah Allah yang begitu akrab dan dekat. Engkau telah berjanji kepada kami. Maka kami akan terus mengingat janji itu, menaruh janji itu di dalam hati kami, supaya kami boleh terus berpengharap kepada Engkau.
Maka di tengah kelemahan kami, di tengah kecemasan kami, di tengah pergumulan kami, kiranya Allah terus menguatkan setiap kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan bagikan tayangan ini apabila saudara terberkati, supaya saudara juga dapat memberkati orang-orang di sekitar saudara. Selamat melanjutkan kehidupan, kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sampai jumpa.